warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, khususnya kelas 9, ketemu lagi dengan Ustadz Tony. Di sini kita akan melanjutkan materi bab yang baru. Setelah listrik, kita akan belajar tentang magnet. Nah, materi kita judulnya adalah tentang magnet. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Materi magnet ini mudah ya anak-anak. Tidak seperti listrik banyak hitung-hitungannya, dan di materi magnet ini lebih banyak cenderung ke pemahaman konsep. Maka dari itu mari kita pahami tentang materi magnet ini. Semoga kalian lebih terbantu dalam belajar. Oke, sekarang Ustadz masuk ke pemahaman tentang magnet dulu. Magnet itu logam yang dapat memberikan gaya tarik terhadap logam yang sejenis. Dulu waktu di SD kita sudah pernah ya. Jadi ada istilah gaya magnet ya, seperti itu. Oke, maaf ada iklan. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat bahan-bahan yang bersifat magnet. Ada bahan ferromagnetik, ada bahan diamagnetik, dan ada bahan paramagnetik ya. Jadi tidak semua jenis logam itu bisa ditarik oleh magnet ya. Perlu kita ketahui, hanya logam besi, baja, dan nikel ini yang bisa dibuat magnet, sedangkan yang selain ini tidak bisa dibuat magnet meskipun bisa ditarik oleh magnet. Nah berikutnya, dulu waktu kita di SD masih memahami bahwa kutub magnet yang berbeda itu akan tarik menarik, dan kutub magnet yang sejenis akan tolak menolak. Nah, ini karena apa? Karena adanya garis gaya magnet ya. Garis gaya magnet itulah yang menyebabkan pola tarik menarik atau tolak menolak pada kutub-kutub magnet itu ya. Oke, lanjut. Ini ya sifat magnet ya. Ya, magnet itu selalu menunjuk arah utara dan selatan ya. Ini ya, sifat magnet seperti ini. Kemudian ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara. Jadi kalau misalkan kita punya magnet ada dua kutub, berarti yang ke utara itu berarti kutub utara, dan sebaliknya yang menunjuk ke selatan adalah kutub selatan. Oke, lanjut lagi anak-anak. Nah, di sini ini percobaan apa? Ini percobaan Oersted. Ilmuwan bernama Oersted mencoba menunjukkan bahwa salah satu sifat magnet itu adalah dapat terpengaruh oleh medan listrik ya. Jadi ketika ada listrik, magnet ini akan terpengaruh. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi medan listrik itu punya arah ya. Ketika ada magnet, ketika dialiri listrik, maka arah gaya magnetnya itu adalah seperti ini. Nah, ini ya. Gitu. Oke, sekarang kita membuat magnet. Nah, ini dia. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Menggosoknya gimana ini? Hanya menggunakan salah satu kutub saja, kemudian digosok, tetapi searah, tidak boleh digosok seperti gini, tidak boleh. Gosoknya searah. Nah, gitu. Menggunakan kutub yang sama. Kemudian ujung batang besi yang ditinggal itu akan menjadi kutub yang berlawanan dari kutub penggosok. Kalau penggosoknya utara, yang ditinggal ini, maka yang B menjadi selatan, yang A otomatis mengikuti. Next. Nah, ini pembuatan magnet dengan cara induksi. Polanya gampang, ini lebih gampang konsepnya. Tarik menarik, utara selatan ya. Oke. Yang agak susah ini anak-anak. Ini adalah elektromagnet. Nah, elektromagnet itu dengan cara dililit kabel, kemudian dialiri listrik. Lalu bagaimana kutubnya? Kutubnya gampang. Kita lihat arah arus. Arah arus dari kutub plus ya. Begini, memutar ini. Nah, gini muter ya, gini. Muter gini. Nah, jadi muternya gini, arah muternya gini. Itu caranya adalah apa? Arah arus listrik yang melingkari ini itu diwakili oleh jari-jari tangan kita yang kanan, jari-jari tangan kita yang kanan. Kemudian batangnya itu digenggam. Nah, ibu jari menunjukkan kutub utara. Maka jawabannya dari gambar ini, gambar soal yang ini, itu adalah yang B adalah kutub utara.
otomatis yang A mengikuti, sedangkan C dan D tarik menarik, gitu ya anak-anak. Oke, ini nah yang berikutnya silahkan kalian kerjakan ini ya, ini dikerjakan soal-soal ini. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan ke Ustadz. Kalau ada yang kesulitan silahkan jabri ke Ustadz ya. Ini soal-soal dikerjakan ya, semua ada 10 nomor, karena soal ini dari buku paket IPA kurikulum 2013, sedangkan yang kalian peroleh, kalian ambil dari sekolah itu baru semester 1. Maka Ustadz untuk contoh soal ini Ustadz fotokan saja, nanti bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah, itu ya anak-anak ya. Oke, kurang lebih seperti ini materi pembahasan kita tentang magnet. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Kelanjutan dari materi magnet adalah elektromagnet. Nah, apa sih sebenarnya inspirasi dari kata magnet itu? Magnet ini adalah sebenarnya berasal dari istilah sebuah nama kota di Yunani kuno, namanya Magnesia. Magnesia itu di sana karena ada sebuah batu yang ada seorang penggembala itu tidak sengaja meletakkan tongkat besi dan tongkat itu tidak bisa diambil, tertarik. Nah, itu jadi istilah magnet itu dari kata nama sebuah kota, Magnesia ya. Sehingga apa? Kesimpulannya adalah magnet dengan listrik lebih dulu mana? Lebih dulu magnet daripada listrik. Listrik itu adalah produk teknologi manusia. Sedangkan kalau magnet itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi magnet itu sifatnya alami anak-anak. Sedangkan manusia bersifat mengembangkan, kemudian manusia mendapatkan teknologi sehingga terjadilah listrik. Akan tetapi listrik bisa digunakan juga untuk membuat magnet. Buktinya apa? Ini elektromagnet ini. Nah, elektromagnet ini menunjukkan bahwa listrik itu bisa digunakan untuk membuat magnet. Gitu nggih anak-anak ya. Oke, selamat belajar. Semoga sehat selalu dan tetap bahagia, tetap bersyukur dan menjaga hidup sehat. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ustadz harap kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama di sekolah. Dan terakhir sebelum Ustadz tutup, ada salahnya Ustadz mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.